Peristiwa pemberontakan G30 SPKI yang terjadi 57 tahun silam, telah menorehkan kisah bersejarah yang terus dikenang hingga sekarang. Sebagai peristiwa yang sangat melekat di dalam ingatan, telah banyak kisah yang muncul di permukaan dengan kajian dari berbagai perspektif dan pandangan. Sebab, PKI yang saat itu di bawah pimpinan Dipa Nusantara Aidit, dengan gencar melakukan aksi kudeta pengkhianatan dan pemberontakan. Hingga peristiwa-peristiwa penculikan serta pembunuhan terhadap pejabat TNI Angkatan Darat, para jenderal dan pahlawan. Tidak berhenti sampai di situ saja, mereka yang tidak tahu apa-apa alias rakyat biasa pun, harus menerima rentetan imbasnya. Perspektif kisah rakyat biasa yang jarang menjadi sorotan, patut untuk diangkat ke permukaan. Sebenarnya, apa yang terjadi pada mereka setelah PKI melancarkan pemberontakan? Pada masa pemerintahan Orde Lama, dikenal konsep ideologi politik yang berpusat pada tiga kekuatan besar, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, atau disingkat Nasakom. Konsep ini dicetuskan pertama kali oleh Presiden Soekarno, yang merupakan gabungan tiga pilar utama kekuatan politik bangsa Indonesia sejak era pergerakan nasional, hingga setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya. Sebelum diterapkan pada era Orde Lama, lewat sistem demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Ide konsep Nasakom sebenarnya sudah dirumuskan jauh sebelum Indonesia merdeka. Konsep Nasakom diungkapkan Presiden Soekarno dalam surat kabar pada 1926, yang ketika itu mewakili tiga partai politik dengan aliran berbeda, yaitu Indische Partij, Sarekat Islam, dan Partai Komunis Indonesia. Kinerja konstituante yang gagal merumuskan dasar negara, hingga menyebabkan berbagai konflik dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat. Hal ini mendorong Presiden Soekarno dan jajarannya merumuskan ulang sistem demokrasi parlementer, yang diterapkan di Indonesia kala itu. Pada Februari 1956, Presiden Soekarno mengusulkan konsep demokrasi baru yang dijuluki dengan demokrasi terpimpin, yang berpegang pada ideologi Nasakom. Namun, pandangan dan rencana ini ditentang oleh Wakil Presiden, yaitu Muhammad Hatta, yang juga merupakan kawan seperjuangan Presiden Soekarno sejak masa perjuangan mencapai kemerdekaan. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa ketika Nasakom dijadikan ideologi, maka pemerintah akan bekerja sama dengan PKI, sebagai kekuatan komunis yang prinsipnya bertentangan dengan Pancasila. Kebijakan Presiden yang seolah tidak bisa digoyahkan, lalu mendorong Bung Hatta memilih mundur dari jabatan Wakil Presiden, karena melihat indikasi pemerintahan Presiden Soekarno yang makin otoriter. Meski berat hati, sosok Dwi Tunggal akhirnya berpisah di tengah jalan, karena perbedaan pandangan politik yang tak bisa didamaikan. Penerapan demokrasi terpimpin, mewujudkan penyatuan tiga kekuatan politik yang mendukung posisi politik Presiden Soekarno ketika itu. Nasakom menaungi tiga kelompok politik utama dalam kehidupan politik Indonesia pada era Orde Lama, yaitu PNI, Masyumi dan NU, juga PKI. Presiden Soekarno bahkan menyatakan bahwa ideologi Nasakom adalah wujud dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam jalannya kegiatan politik Indonesia. Sehingga siapa yang menganut Pancasila dan patuh pada Undang-Undang Dasar 1945, haruslah juga menerima konsep Nasakom, dan jika ada penentangan terhadap Nasakom, sama halnya dengan menentang Pancasila dan konstitusi. Presiden Soekarno terus mengampanyekan ideologi Nasakom tak hanya pada masyarakat Indonesia, tapi membawa konsep ini ke forum internasional. Misalnya dalam sidang umum PBB pada 30 September 1960 di New York, Presiden Soekarno menyampaikan pidato umum berjudul, To Build the World Anew. Lewat Nasakom, Presiden Soekarno menawarkan konsep tata dunia baru, yang mencoba mewujudkan keadilan sosial yang terinspirasi dari pemikiran politik Karl Marx. Presiden Soekarno percaya bahwa segala konflik dan perpecahan yang terjadi di dunia, bisa diatasi dengan meyakini bahwa ada tiga nilai yang harus diyakini dan dihormati, yaitu nasionalisme, agama, juga prinsip sosialisme.
Hingga mendekati akhir masa pemerintahannya pun, Presiden Soekarno tak hentinya menegaskan bahwa ideologi Nasakom itu penting untuk mewujudkan bangsa yang besar, adil, dan makmur. Pada era kepemimpinan tersebut, timbul sebuah bencana politik dengan munculnya sistem politik luar negeri yang radikal. Hal ini menyebabkan negara Indonesia menjadi semakin tersudut dalam pergaulan politik internasional. Realitas inilah yang menjadi kesempatan untuk dipergunakan oleh RRC dalam rangka menguatkan organisasinya, yakni Organisasi Komunisme di negara Indonesia. Di tengah guncangan yang terjadi pada pemerintahan Indonesia, dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh para pengkhianat yang menganut paham komunis. Dalam memperluas jaringannya pada bentuk organisasi atau anak organisasi PKI, salah satu contohnya adalah organisasi BTI, yaitu Barisan Tani Indonesia. Di mana pada saat itu pimpinan-pimpinan dari PKI berani memberikan janji-janji manis pada kalangan buruh, atau tani yang disebut sebagai rakyat biasa ini, bahwasanya mereka akan diberikan penghidupan yang lebih layak. Selain itu, kaum-kaum buruh dan tani ini diberi janji-janji bahwa akan dipersenjatai, hingga akan dibentuk menjadi angkatan kelima di Indonesia. Organisasi ini terus meluas sampai ke wilayah pedesaan, hingga memunculkan anggapan bahwa nantinya PKI akan bisa menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Di balik realitas itu, para pimpinan-pimpinan PKI ternyata memutarbalikkan fakta. Bahwasanya, orang-orang penting yang ada di pusat mulai difitnah dan dikatakan ingin mengkhianati negara. Oleh sebab itulah, sekian banyak jenderal dan para pahlawan akhirnya diculik oleh orang-orang PKI. Para jenderal, pahlawan dan seluruh korban-korban lain yang tewas dalam pemberontakan, tidak lain adalah mereka yang menjadi korban pengkhianatan. Semuanya adalah tipu daya PKI. Bukan para jenderal yang ingin menghancurkan Indonesia, tetapi justru PKI yang membuat alurnya menjadi sedemikian rupa. Mereka menculik orang-orang yang dianggap akan menguasai negeri, padahal itu adalah ulah PKI. Pada saat itu kenyataan tidak bisa terelakkan ketika dokumen-dokumen penting milik PKI sudah diketahui oleh para tokoh yang memang setia terhadap pemerintahan secara benar. Sehingga setelah rentetan kejadian pemberontakan PKI seperti di Madiun dan lain sebagainya, maka timbullah pertanyaan, mengapa mereka rakyat biasa banyak yang dibunuh? Tentu hal itu adalah akibat dari mempercayai janji-janji busuk para pimpinan PKI, yang mengatakan bahwa organisasi PKI akan memberikan kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Jadi, sebelumnya PKI telah melakukan pendataan atas siapapun orang yang mau diajak untuk masuk ke dalam organisasinya. Celakanya, orang-orang desa ternyata mudah terhasut, mereka tidak mengerti dan tidak memahami, mereka orang-orang tidak mampu, mereka dibutakan janji dan mereka akhirnya tergiur. Berujung setelah pengkhianatan PKI diketahui, akhirnya dokumen-dokumen keanggotaan PKI ini ditemukan. Saat itu, sangat banyak rakyat Indonesia yang tergabung di dalamnya dan tercatat di dalam data PKI. Kemudian, alur berikutnya adalah satu langkah pengamanan yang diambil oleh Presiden Soeharto dalam menumpas tuntas PKI, dengan menggaungkan suara bubarkan PKI sampai ke akar-akarnya. Atas kemarahan rakyat Indonesia beserta TNI terhadap PKI, maka akhirnya pimpinan-pimpinan dari PKI dimusnahkan. Nahasnya, sampai dengan anggota PKI yang paling bawah sekalipun, harus celaka sebab terkena imbasnya, mereka rakyat biasa menjadi korban dan mati begitu saja.